Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Fari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan cara membuat tempe singkong untuk memenuhi video bioteknologi. Jadi di sini bahan yang diperlukan paling pertama adalah singkongnya. Yang kedua ada pisau untuk mengupas. Yang ketiga ada ini baskom, dan ini kalian perlu ragi juga. Dan yang terakhir daun pisang. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mencuci singkongnya terlebih dahulu agar singkongnya bersih ya. Jadi yang pertama kita harus mencuci singkongnya sampai bersih. Jadi tujuan singkong ini dicuci adalah agar menghilangkan tanah-tanah yang menempel pada kulit singkong. Jadi setelah tadi kita menyuci kulit singkong agar bersih dari tanah-tanah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengupas kulit singkong ini jadi yang putih ini ya. Nah, pilihannya tuh kita bisa pakai pisau, kita bisa pakai tangan, kayak gini tuh. Sebenarnya cara pakai tangan tuh lebih mudah daripada pakai pisau. Tapi kalau kalian mau pakai pisau juga bisa, itu mah gimana kalian nyamannya aja. Kalau lebih nyaman pakai pisau ya pakai pisau. Tapi ya gitu nih. Kalau pakai pisau kayak gini. Tuh. Pisau juga bisa lebih cepat juga. Kalau mau pakai pisau lah. Kalau saran aku mau pakai pisau aja lah biar cepet. Pakai tangan mana kotor tangannya. Nih lakuin ini tuh sampai tersisa yang putihnya doang, kulitnya sampai habis. Setelah kulit yang ininya habis, kulit terluarnya habis, kalian cuci lagi sampai bersih. Oke guys, sekian ya. Nah, jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah selanjutnya, atau misal saya belum menyampaikan ya guys ya. Jadi setelah kita kupas lapisan yang luar, kulit yang banyak tanah-tanahnya, meskipun tadi pertama-tama kita sudah mencuci agar lebih bersih lagi, sekarang kita cuci lagi bagian daging singkongnya. Agar tanah-tanah, lapisan-lapisan yang tersisa dan getah-getah bisa hilang dengan cara dicuci hingga bersih. Nah, agar si singkongnya kan kalau kayak gini gak muat ya guys ya, gak muat ini kalau masuk ke sini. Jadi kita harus potong dulu guys, bagi dua. Ya gitu ya, udah kayak dua baru bisa masuk. Nah, yang pertama-tama setelah tadi kita cuci lalu dikupas lalu dicuci lagi, ini udah bersih. Nah, langkah selanjutnya kita kukus. Yang pertama kita isi air. Caranya mengukus tuh isi air dulu ya. Udah diisi air, masukin singkongnya ke dalam, lo tutup ya. Udah diisi air, udah singkongnya masuk, udah ditutup, nyalain kompornya. Udah nyala, balikan lagi ya. Kok nggak nyala-nyala ya? Nah, setelah 1000 kali percobaan menyalakan kompor, akhirnya kompornya menyala ya. Kita tunggu sampai si singkongnya lembek, oke? Nah, selagi kita menunggu sampai atau singkongnya direbus, langkah selanjutnya kita harus menghaluskan ragi karena untuk ditaburkan ke singkong yang sudah matang nanti. Ini bisa pakai tangan atau digeprek.
haluskan ragi hingga sehalus-halusnya. Jika nanti singkongnya sudah matang, raginya sudah halus, langkah selanjutnya adalah menaburkan ragi yang sudah dihaluskan ke singkong yang sudah matang. Jadi kita akan membuat lanjutan yang tadi ya. Saya Muhammad Dafi Al-Ghifari. Saya Agung Ramadan. Saya Rafi Ahmad Fareji. Saya Zaki Faisal Akbar. Nah, jadi karena kita sama-sama membuat film, di awalnya kita masing-masing dan sekarang kita satukan videonya, tapi nanti diuploadnya di YouTube masing-masing ya, Bu. Ya. Nah, jadi setelah tadi dikukus, setelah singkongnya matang dikukus, langkah selanjutnya adalah dipindahkan ke wadah. Lalu nanti ditaburkan oleh ragi yang sudah dihaluskan. Ini panas ya, Bu, jadi gini. Maklum ya, Bu. Maklum Ini uapnya panas, Bu. Aduh. Iya. Ini juga licin, Bu, ininya. Lesang, Bu. Maaf ya, Bu. Nah, Ini masih anget banget, Bu. Wah, panas. Nah, setelah dipindahkan ke wadah seperti ini, kita taburkan ragi hingga merata. Ya. Ini ragi yang kita udah halusin. Nah, jadi di sini kita mau menaburkan ragi kepada tadi ya singkong yang sudah direbus ya. Nih. Yuk, teman-teman, taburkan teman-teman. Ini raginya ya. Taburkan ya. 1, 2, 3. Kalau bisa jangan ikutin tutorial kita karena kita terlalu banyak gaya. Kita taburinya itu harus yang merata. Ya, jadi itu cara yang salah ya. Yang benar itu harus merata naburinya, jangan banyak gaya kayak mereka ya. Ya. Jangan lupa buat diputer-puter biar semuanya kena ragi. Kena ragi ya, jangan kena ragu. Iya. Nice. Oles-oles nepi rata. Terus kita oles-oles ya sampai rata. BTW ini raginya wangi ya. Iya. Kayak wangi Kayak merica. Ya. Jadi seperti itu, ragi apa yang tidak yakin? Ragu. Ya. ragu-ragu. Ragu-ragu. Aku punya slogan. Kita punya jiwa dan ragi. Ragu. Oh. Raga. Olahraga. Nah, habis ini kita ngapain, Apiu? Jadi setelah ditaburkan ragi secara merata, kita pindahkan lagi ke dalam wadah bersih ya. Kita pindahkan singkong yang sudah ditaburi ragi. Setelah itu kita pindahkan ke dalam satu wadah bersih, lalu ditutupi oleh daun pisang. Setelah ditutupi oleh daun pisang, kita diamkan singkong yang telah direbus, ditaburi ragi dan sudah jadi itu tidak bisa langsung dimakan. Kita harus diamkan selama kurang lebih 2 atau 3 hari hingga matang. Kira-kira tertutupi ragi sampai seperti ini ya. Semua sisinya tertutupi oleh ragi. Ya, ini gunung ragi, gunung singkong. Dan habis ini kita itu bakalan kemana, Piu? Siapin apa? Siapin satu wadah Yang buat bersih. ya, buat nyimpan singkong yang udah ditaburi ragi lalu ditutupi oleh daun pisang Ya. tadi. Oke. Iya bos, kalau kata-katanya bos. Kata-kata. Ini Bu mau kata-kata, Bu. Kata-kata bu. Maaf ya kalau ngeragiinnya gak sempurna, karena yang sempurna hanya kita saat masih bersama. Masuk. Masuk. Singkong dulu, Bos. Nah, jadi setelah tadi proses yang tadi, sekarang kita mau memindahkan singkong yang sudah matang ke satu tempat lalu ditutupi oleh daun pisang. Nah, ini singkong yang mau dimasukkan, kita masukkan saja. 1, 2, Dan 3. 3. Ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita Tutup dengan daun pisang. Tutupnya itu harus benar-benar ketutup semua ya. Supaya nggak ada hewan-hewan yang masuk juga. Ya, kekep kalau bahasa Sundanya. Yuk, kita tutup, Mat. 1, 2, 3. Gini. Gimana? Gini aja. Ya,
1, 2, 3. Dan usahain kalau misalkan ada yang sobek kita tutup lagi. Iya. Yang sobeknya di mana? Sini. Ya. Rapetin ya, Iya. supaya fermentasinya itu sempurna. Sempurna. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini. Oke, Mat? Sudah, Mat? Udah rapet. Nah, jadi kalau udah ditutupin kayak gitu, singkongnya bisa kita diamin dulu selama 2 atau 3 hari sampai pematangan hasilnya biar maksimal. Ya. Nanti kalau udah matang selama 2-3 hari, bisa kalian konsumsi. Mungkin sekian tutorial yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa menjadi pengusaha pengusaha peyem di daerah kalian. Kalau Oke? nggak bandar sampu lah. Ya boleh ya. Nah, dadah. Asal singkongnya jangan maling di kebun orang lain, oke? Ya. Siap. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.